Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya Penatua La Rosa Tambunan kembali sebagai pendamping pada kebaktian lansia pada siang hari ini. Saya merasa senang boleh kembali berkumpul walaupun melalui Zoom dengan Opa Oma. Pada siang hari ini, tema kita adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Bacaan kita diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Biarlah melalui persekutuan lansia pada siang hari ini, iman kita semakin diteguhkan, dan kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh berkumpul dalam media Zoom dalam acara kebaktian lansia pada siang hari ini. Ya Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir dalam acara ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Penatua Agus Hartoko. Engkau yang memberkati Bapak Agus, supaya apa yang akan disampaikan nanti boleh kami mengerti dan boleh kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh hadir dalam acara ini, supaya acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami juga mau memohon, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dia menanggung
Opa Oma yang terkasih, bacaan Mazmur pada siang hari ini diambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 141 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah aku akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, janganlah campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada siang hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Opung, Eyang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan berjumpa di kebaktian Komisi Usia Lanjut di Minggu Advent pagi ini. Kita masih dikarunia kehidupan, yang berarti kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, beraktivitas sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dengan tetap memelihara api Roh Kudus di dalam hati kita untuk tetap menyala-nyala dalam menjalankan tugas kita, untuk tetap hidup bersaksi, melayani, memuji dan memuliakan Tuhan hingga selesai masanya Tuhan memanggil kita dalam damai sejahtera-Nya. Bapak Ibu, Opa Oma, Opung, Eyang yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kepadamu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu bersekutu bersama di dalam ibadah mingguan Komisi Usia Lanjut di Minggu Advent ini, walau masih kami lakukan secara virtual ya Bapa. Bapa, Engkau mengetahui kerinduan kami untuk dapat bertemu muka bersama dengan saudara-saudara seangkatan kami, seusia kami di gereja-Mu. Namun, kami tahu keadaan belum memungkinkan untuk jemaat seusia kami untuk dapat berkumpul bersekutu di gereja-Mu. Bapa, mampukan kami untuk tetap bersabar dalam keterbatasan, kami dapat tetap semangat saling mendukung dan menghibur, bersama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing kami dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang, Opung sekalian yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoalah, yang dilandasi dari ayat Alkitab diambil dari Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian Injil Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan, perasaan galau, kesal, resah, dan gelisah, merasa buang-buang waktu, segera menghampiri ketika dalam situasi ketidakjelasan. Pada dasarnya manusia ingin mengetahui segala sesuatu, ingin kepastian. Itu sebabnya berada dalam penantian tanpa kejelasan yang pasti akan memunculkan perasaan tidak nyaman. Advent diambil dari kata Latin adventus, yang artinya adalah kedatangan, yang menunjuk tidak hanya pada kedatangan Yesus sebagai manusia, namun juga kedatangannya kembali. Makna Advent yang berarti penantian. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga sambil menatap ke depan. Cara mengisi waktu menanti itu yang penting untuk kita periksa tiap saat, supaya ketika ia datang, kita siap untuk menyambutnya.
Secara liturgis, masa Advent yang kita rayakan mengandung dua makna. Pertama adalah mengajak kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia di Bethlehem, yaitu yang sering kita rayakan sebagai hari Natal. Dan yang kedua, mempersiapkan kedatangannya kembali di akhir zaman. Pada masa ini kita diajak untuk menghayati penantian Tuhan hingga kegenapannya. Agar penantian ini bermakna, maka penantian itu dilakukan dengan semangat pengharapan. Pengharapan didapat melalui kesiapan diri atau berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa bukan berarti diam tanpa aktivitas, menarik diri dan menjauh dari kehidupan sehari-hari, apalagi memisahkan diri dari keterlibatan dengan banyak orang. Lukas 21 ayat 5-38 berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Dalam nasihat itu, Tuhan Yesus menunjukkan hal-hal yang akan terjadi dan dialami oleh para murid. Ada 3 bagian penting yang dinasihatkan Tuhan Yesus, yaitu keruntuhan bait Allah, permulaan penderitaan, kedatangan anak manusia, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Membaca Lukas 21 ayat 25-36 harus diawali dengan memperhatikan Lukas 21 ayat 8-11 yang berisi tentang nasihat agar para murid tidak perlu terkejut saat ada orang-orang yang menafsirkan akhir zaman karena melihat perang, bencana alam, pemberontakan, penyakit yang merajalela, atau ramalan-ramalan lain yang mempergunakan nama Yesus. Tuhan Yesus berkata pada Lukas 21 ayat 9, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menasihatkan agar murid-muridnya tidak terkecoh dan menjadi sesat karena pemberitaan kesudahan zaman, melainkan harus dalam sikap kewaspadaan. Kewaspadaan akan ada dalam diri para murid jika mereka memiliki keteguhan hati. Pada ayat 25-33, Tuhan Yesus menyampaikan kewaspadaan para murid dengan menyampaikan tanda-tanda kosmis di langit dan di bumi yang menimbulkan ketakutan dan kebingungan banyak bangsa. Dalam keadaan yang serba menakutkan, banyak orang menjadi cemas dan takut hingga kehilangan arah hidup. Pada situasi seperti itu akan datang anak manusia dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saat menyampaikan bagian ini, Tuhan Yesus memakai perumpamaan pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang pertama bertunas menjelang musim panas. Palestina memiliki 4 musim. Ketika musim dingin, tumbuhan akan mengalami stagnasi atau berhentinya proses pertumbuhan. Daun berguguran meninggalkan batang dan ranting. Bila mana kemudian ia bertunas, itu berarti akan memasuki musim semi. Proses alam sudah pasti demikian, dan masa kedatangan Tuhan itu pasti datang. Kalau pohon ara mulai bertunas, orang akan tahu bahwa musim panas akan segera datang, dan mereka bersukacita karenanya. Perumpamaan itu dipakai untuk semakin menegaskan perkataan Yesus mengenai tanda-tanda sebelum kedatangannya yang kedua. Segala bencana dan perang akan terjadi dan dialami oleh manusia, termasuk sebagian orang-orang yang saat itu mendengarkan pengajarannya.
merupakan tanda-tanda bahwa ia akan datang untuk kali kedua. Namun, sekalipun menakutkan, tanda-tanda itu bukan menandakan datangnya sesuatu yang menakutkan. Justru kedatangan Yesus yang kedua merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena mendatangkan keselamatan, sehingga orang percaya harus menyambutnya dengan muka terangkat. Namun, tidak cukup demikian, karena sesudah tahu mengenai tanda-tanda itu, orang percaya harus selalu berjaga-jaga. Hal itu dilakukan dengan cara menjaga sikap hidup, tidak terpengaruh gaya hidup yang tidak baik, tidak memenuhi diri dengan kesukaan duniawi, melainkan berjaga dan berdoa. Apakah keduniawian itu? Bukan tanah, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi sistem yang ada dalam dunia ini, atau segala sesuatu yang membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, dan semua perkara yang membuat kehidupan rohani kita menjadi padam, suam-suam kuku, itulah duniawi. Pada ayat 36, Tuhan Yesus menegaskan tentang pentingnya berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Kata berjaga mengingatkan kita pada penjaga malam yang bekerja untuk menjaga keamanan di waktu malam. Saat berjaga, seorang penjaga tidak boleh tidur. Menafsirkan bahwa orang Kristen seperti penjaga yang tidak boleh lengah dan tertidur. Bagi orang Kristen, berjaga searti dengan berkarya. Dalam berkarya, ia berdoa pada Allah. Rupanya Lukas 21 ayat 36 menegaskan kembali pada Lukas 18 ayat 1 tentang ajakan untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Tujuan dari berdoa tiada jemu adalah supaya pengikut Yesus beroleh kekuatan dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dari tuturan ini, kita menemukan bahwa doa menghasilkan dua hal. Pertama adalah kemampuan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Artinya, keteguhan batin diperoleh orang Kristen dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Di saat menghadapi bencana dan malapetaka yang menimpa bumi, mereka seharusnya dapat menguasai rasa panik dan tidak mati ketakutan. Yang kedua, kemampuan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semua bencana harus dapat diartikan oleh orang Kristen sebagai undangan untuk mengangkat kepala sesuai dengan ayat 28, yaitu mengisi diri dengan kekuatan baru. Kekuatan itu adalah hidup dalam pengharapan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk melepaskan manusia dari sengsara. Inilah makna berjaga-jaga dan berdoa sebagaimana disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Injil Lukas menegaskan kedatangan Anak Manusia adalah untuk menyatakan anugerah keselamatan dan membebaskan umat dari penderitaan. Kedatangannya adalah untuk menyatakan pengharapan Allah. Karena Allah menyatakan pengharapan, maka hidup setiap pengikut Yesus adalah hidup yang penuh makna. Supaya makna hidup terus bertumbuh dalam diri jemaat usia lanjut, maka diperlukan sikap aktif. Sikap aktif itu disebut sebagai kesediaan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa dalam bahasa Inggris disebut
dengan kata prayer. Kata ini dari kata dasar precarious yang artinya masa genting. Dengan demikian, ketika kita berdoa, kita senantiasa siap dalam masa-masa genting. Kapan masa genting itu kita alami? Setiap detik dari kehidupan kita adalah masa genting. Maka dari itu, dalam masa genting ini, kita bersatu dengan Tuhan Sang Sumber Pengharapan. Selain itu, sebagai lansia, terkadang kita mengalami insomnia atau sulit tidur. Di saat itu terjadi, apa yang dapat dilakukan? Berdoa merupakan cara yang tepat. Doakanlah keluarga, gereja, majelis jemaat, yaitu pendeta dan penatua. Juga doakanlah hal-hal yang lain yang perlu didoakan. Dalam doa itu bersyukur dan berserahlah pada Allah supaya hati menjadi tenang. Berdoa adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui ketidakmampuan kita untuk berjaga-jaga dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya dengan berdoa kita mempercayakan hidup dan bergantung penuh kepada Tuhan untuk bertahan sampai Ia datang kembali. Yang perlu kita evaluasi dalam Minggu Advent ini adalah apakah kita sudah mengarahkan hati dan diri kepada Tuhan dan menyatakan sikap hidup yang terus berjaga dan berdoa. Jika pemerintah mengeluarkan jargon suami siaga, siap antar jaga bagi istri yang sedang hamil, maka kita diingatkan menjadi orang Kristen siaga, siap berjaga dan berdoa, menantikan kedatangan Yesus kembali. Kiranya Dia menguatkan hati kita supaya tak tercacat dan kudus di hadapan Tuhan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas kehidupan kita, selalu beserta kita. Amin.
Bapak Ibu, Opa Oma, tiba saatnya mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan dan bimbingan-Mu Tuhan di dalam kami membawakan renungan. Kiranya semua adalah hanya datang daripada-Mu untuk kami semua ya Bapa, dan mampukan kami untuk dapat menerima, untuk dapat melakukan semua yang Kau firman kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat, kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, nama-Mu selalu dimuliakan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, mengalami lemah tubuh, atau bahkan sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi Bapak Evert Palengkahu, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Aurelia Sihite, Ibu Paulina, Bapak Budiman Gultom, Bapak Anton, Opali, Ibu Keti Wodi, Opa Joni Kale, Ibu Sri Wahyuning, Ibu Tio Minar Silaban, Bapak Bambang, Penatua Purwosunu, Penatua Anastasia Hulu, Opa Ishak Gunawan, Bapak Danang, Penatua Ibnu Kristanto, Bapak Rizal, Ibu Dwi Wulandari, yang semuanya sedang dalam masa pemulihan Tuhan dan dalam masa-masa terapi untuk kesembuhannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan kompleks GKI Jati Asih. Kiranya Engkau juga akan memfasilitasi semua sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan bagi jemaat-Mu di GKI Jati Asih. Kami juga berdoa bagi pendidikan anak-anak kami yang saat ini masih di dalam masa pandemi, di mana sebagian sudah menjalankan pendidikan dengan cara tatap muka terbatas. Kiranya juga Engkau sertai mereka, Engkau bimbing para guru dan murid-murid, Engkau lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga mereka dapat menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lagi klaster baru di dunia pendidikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga medis yang bertugas, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dalam merawat para pasien dengan penuh kasih dan tulus, sehingga dalam pelayanannya pun menjadi berkat dan mempercepat kesembuhan bagi para pasien. Kau berkati pula keluarga dan para tenaga kesehatan yang Tuhan, agar damai dan sejahtera-Mu ada selalu di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam pengobatan, keluarga yang berduka, serta jemaat yang terkena dampak COVID-19 secara ekonomi. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan mereka satu persatu. Lawatlah mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan mereka ya Tuhan. Rencana-Mu indah pada waktunya. Berikan mereka kesabaran dan ketaatan agar mereka tetap selalu bersandar kepada-Mu, berpengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Berkati Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikan hikmat-Mu agar mereka dapat bekerja sama dalam memimpin
pemerintahan dengan bijaksana. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama. Biarlah Engkau kuatkan dan tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan berketuhanan. Engkau tingkatkan sikap toleransi beragama, saling menghormati dan menghargai, sehingga sebagai rakyat Indonesia dapat hidup rukun, tentram dan damai, mewujudkan cita-cita perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berdoa dan bersyukur. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan memberikan persembahan, dan nats persembahan pada siang hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oleh apa saja ku dalam
kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang untuk memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, supaya dapat digunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati juga oma opa yang sudah memberikan persembahan pada siang hari ini. Biarlah melalui persembahan ini, banyak jiwa-jiwa yang merasakan damai Kristus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Jadikan kami jadi sumber berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke aktivitas kita sehari-hari, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.